Yang kedua adalah masa kelabu. Pada masa ini Jepang angkat kaki dari Indonesia, tetapi kondisi Indonesia belumlah stabil karena perang kemerdekaan masih berkecamuk sebab Belanda belum mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dan keadaan ini sangat berpengaruh para pastor yang ingin berkarya di paroki-paroki terkhusus di Pangururan. Masa-masa perkembangan paroki Santo Mikael. Setelah 7 tahun lamanya tanpa imam, paroki Pangururan kembali mempunyai imam yaitu Pastor Rabot Waterius OFM Kapusin yang sebelumnya tinggal di paroki Palipi. Dan sebulan kemudian dia ditangkap oleh kolonial Tahi Silalahi dan 4 hari kemudiannya lagi dia dibebaskan. Dan selama berbulan-bulan dia melayani 2 paroki, yaitu paroki Palipi dan Pangururan. Saat pewartaan Injil baru diintensifkan, stasi-stasi yang hampir tutup dihidupkan kembali. Umat di paroki semakin banyak dan bertambah. Dan Pastor Isidorus Westerberg datang ke Pangururan untuk membantu paroki atau pastor paroki, yaitu Pastor Rabot Waterius. Tetapi 3 tahun kemudian, beliau sudah berangkat lagi ke tempat lain, yakni pada tanggal 16 Maret 1955 digantikan oleh Pastor Tenterius Skepens OFM Kapusin. Begitu selanjutnya, para pastor datang ke Samosir, tetapi dipindah tugaskan lagi. Dan perkembangan stasi dan umat. Ketika Pangururan berdiri, stasi yang 7 itu menjadi 18 stasi. Pada tahun 1949, Pastor Rabot diunjuk sebagai pastor paroki dan stasi yang hampir ditutup dan memang tutup dibuka kembali. Jumlah stasi pada tahun 1941 sampai 1991 adalah 68 stasi. Dan dari tahun 1991 sampai sekarang masih sama jumlahnya. Pertambahan umat dimulai sejak tahun 1960, khusus setelah Pastor Guido Devet tiba di Pangururan. Iman Katolik di Pangururan bertambah pesat. Kurang lebih 50 tahun paroki ini berdiri. 54.166 orang menerima sakramen baptis. Tetapi sebagian dari mereka sudah tidak ada atau sudah meninggal dan merantau. Maka sampai akhir tahun 1990, jumlah umat di paroki Pangururan mencapai 36.623 orang. Perkenalkan, nama saya Eva Epifania Simanjuntak. Saya dari ruangan Santo Maximilianus Maria Kolbe, STP Santo Bonaventura di Litua Keuskupan Agung Medan. Saya akan menjelaskan sejarah berdirinya paroki Santo Mikael Pangururan. Pada zaman dahulu, yang pertama masuk ke daerah Samosir adalah Pastor Chrysologus Timmermans OFM Kapusin, dan pertama di Belgia adalah Pastor Sibrandus van Rossum. Pada tahun 1933, Pastor Diego van den Bigelaar hadir di Samosir. Dan pastor tersebut dijuluki pastor atau Opung Borno Simbolon karena dia dapat memanggil hujan pada saat musim kering. Pastor Diego selama di Samosir sudah banyak membaptis masyarakat Samosir, tetapi pastor tersebut tidaklah lama di Samosir karena ia sakit dan digantikan oleh Pastor Benyamin Dijkstra OFM Kapusin. Beberapa stasi dibuka di Pangururan dan masyarakat meminta kepada Pastor Benyamin untuk membuka paroki yang baru, yaitu paroki tepatnya di Pangururan dan lepas dari Palipi. Dan Pastor Benyamin pun mengusulkan hal tersebut kepada Monsignor LTM Brands OFM Kapusin. Dan
Monsinyur tersebut mendukung dan memberi tanggapan positif. Dan pada tanggal 1 Agustus 1941, niat Pastor Benyamin terwujud. Dan pastoran atau paroki di Pangururan resmi dibuka. Pada saat itu, Pastor Benyamin adalah pastor paroki di Paroki Pangururan. Dan pastor paroki di Palipi adalah Pastor Rebot Waterius OFM Kapusin. Nah, saya akan menjelaskan tahun-tahun krisis sedikit. Tahun-tahun krisis pada masa pendudukan Jepang. Belum ada 1 tahun lamanya Paroki Pangururan berdiri. Paroki tersebut mengalami suatu tantangan yang berat. Pada saat itu, Pastor Benyamin dan Pastor Rebot Waterius ditangkap dan dibawa ke Siantar. Sebelum para pastor tersebut ditangkap, para pastor sudah membina para katekis yang ada di Samosir untuk membina para umat Katolik yang tepatnya di Paroki Pangururan dan Palipi. Dan di tahanan tersebut, Pastor Benyamin mengalami penyakit kanker dan dia meninggal juga di tempat.